Halo, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Aura. Nama saya Mikael. Nama saya Andre. Nama saya Daniel. Nama saya Rizky Anissa. Kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, melainkan lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia. Sejarah istilah Pancasila. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, di mana sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu sudah ditetapkan dalam kehidupan masyarakat maupun kerajaan, meskipun sila-sila tersebut belum dirumuskan secara konkret. Menurut Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Kemudian dapat diartikan bahwa dalam Kitab Sutasoma itu berisi 5 atau karena itu berisi 5 larangan untuk melakukan kekerasan yang pertama, kemudian yang kedua mencuri, yang ketiga berjiwa dengki, yang keempat berbohong, dan yang kelima mabuk akibat minuman keras. Apa itu ideologi? Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, dan kata logi yang dalam bahasa Yunani logos, artinya ilmu atau pengetahuan. Dalam pengertian sehari-hari, idea yang berarti cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Ideologi mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan, dan cita-cita. Pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter, yaitu untuk meningkatkan kualitas bangsa, untuk mendidik setiap individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seseorang yang berkarakter kuat akan lebih dapat untuk menghargai sesamanya. Kalaupun memang seseorang kurang dapat menghargai sesamanya dengan adanya pendidikan karakter yang intensif, tentu saja kemanapun seseorang atau individu untuk menghargai sesamanya manusia akan menjadi lebih meningkat. Lalu menciptakan generasi penerus bangsa yang berintegritas dan juga lebih baik. Karakter yang kuat akan membuat seseorang menjadi teguh dan kokoh dalam hidupnya. Hal ini akan sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan adanya keteguhan ini akan diikuti dengan integritas tinggi dari individu. Dampak pendidikan karakter. Yang pertama, menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Seiring dengan meningkatnya moral dan kemampuan berpikir dari individu melalui pendidikan karakter, maka hal tersebut akan mempengaruhi kemampuan berpikir individu, terutama dalam mengambil keputusan dengan menempuh pendidikan karakter. Maka seseorang akan lebih bijak dalam mengambil keputusan, sehingga tidak merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan baik. Pendidikan karakter juga melatih seseorang dapat bekerja sama dengan lebih baik, sehingga hal ini akan membuat seseorang menjadi lebih mudah dalam bergaul dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kualitas problem solving individu. Pengalaman yang diperoleh melalui pendidikan karakter dan juga pemahaman mengenai moral, mental, dan juga bijaksana akan membuat seseorang yang sudah menempuh pendidikan karakter setidaknya dapat meningkatkan kualitas mereka dalam hal pemecahan masalah atau problem solving. Hal ini erat kaitannya dengan cara berpikir yang lebih baik dan juga pemanfaatan karakter dari individu dalam memecahkan masalah. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Sila pertama, menunjukkan bahwa Tuhan adalah sebab pertamanya dari segala sesuatu bergantung kepadanya. Maka manusia Indonesia akan mengembangkan toleransi antar umat beragama, toleransi sesama umat beragama, dan toleransi antar umat beragama dengan negaranya. Tidak akan memaksakan agama kepada pemeluk agama lain. Indonesia juga bukan negara agama yang mendasarkan kepada agama tertentu. Kemudian sila kedua, yang berarti manusia memiliki hakikat pribadi yang monopluralis, terdiri atas susunan kodrat, jiwa raga, serta berkedudukan sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nilai luhur kemanusiaan akan menumbuhkan sikap tepa salira, menghormati hak asasi manusia, anti penjajahan, mengutamakan kebenaran dan keadilan, mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan sebagainya. Negara memberi kebebasan untuk menentukan jumlah anak, akan tetapi program keluarga berencana merupakan program pemerintah agar warga negara lebih bertanggung jawab pada generasi mendatang. Warga negara berhak menentukan jenis pekerjaan dengan imbalan yang layak menurut kemampuannya masing-masing. Yang ketiga itu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dibentuk dalam proses sejarah yang cukup panjang, sehingga seluruh bangsa Indonesia memiliki suatu persamaan nasib, satu kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayah, serta satu kesatuan asas kerohanian Pancasila yang terwujud dalam persatuan bangsa, wilayah, dan susunan negara. Persatuan adalah hal yang terbentuk tidak secara instan begitu saja, melainkan dengan proses yang panjang. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menjunjung dan mengakui adanya rakyat yang meliputi keseluruhan jumlah semua orang warga dalam lingkungan, daerah atau negara tertentu yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan diperuntukkan untuk rakyat. Nilai luhur kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yaitu terkandung makna cinta permusyawaratan, cinta demokrasi, tidak mementingkan diri sendiri, cinta kebersamaan, dan sebagainya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hakikat adil berupa pemenuhan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah mencintai keadilan sosial, cinta kekeluargaan, suka bekerja keras, menghormati kedaulatan bangsa lain, dan menganggap bangsa lain sederajat. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga bermanfaat.